Di episode sebelumnya, Jiwoo yang telah menyadari kalau selama ini ia telah ditipu dan diperalat oleh Mujin terlihat menghapus tato keanggotaannya dalam organisasi Mujin. Ia lalu pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi Kapten Cha. Untungnya setelah dilakukan operasi berjam-jam, akhirnya Kapten Cha selamat dan kabar itu sampai ke telinga Mujin. Setelah melihat Kapten Cha berhasil diselamatkan, Jiwoo lalu mengobati luka tembaknya, sementara Mujin mendapat kabar bahwa polisi sedang mencarinya atas tuduhan pembunuhan Gang Jae. Tuduhan itu sengaja dilakukan oleh Pildo untuk membuat Mujin terpojok. Jiwoo yang kondisinya sudah membaik dan hendak pergi dari tempatnya tiba-tiba diserang oleh Taeju dan anak buahnya karena kini ia telah mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan 3 pria itu, kini Jiwoo pun berhadapan dengan Taeju. Di sana Taeju akhirnya mengatakan kepada Jiwoo bahwa Mujin selalu membunuh pengkhianat dengan tangannya sendiri. Jiwoo yang tak bisa lagi menahan amarah kemudian berduel dengan Taeju mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalas kematian ayahnya. Dan akhirnya Jiwoo berhasil menghabisi Taeju. Sementara itu, tanpa diduga, Mujin datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Jiwoo yang mendapat laporan itu segera capcus ke sana, namun ternyata ketika diinterogasi, Mujin tidak mau mengakui tuduhan itu termasuk tuduhan percobaan pembunuhan Kapten Cha. Tak tahan hanya melihat Mujin dari balik kaca, Jiwoo lalu masuk ke ruang interogasi untuk bertanya kenapa tiba-tiba Mujin menyerahkan diri. Dan jawaban Mujin sangat singkat berkata bahwa ia ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Mendengar hal itu, secara tersirat, Jiwoo mengatakan kepada Mujin bahwa ia tak akan mengeluarkan Mujin dari penjara. Namun ternyata Jiwoo tetap pergi ke ruang penyimpanan bukti untuk menghilangkan bukti senjata yang dipakai Mujin ketika menusuk Gang Jae. Sementara itu, timnya kini telah menyadari kalau Jiwoo adalah mata-mata yang selama ini dicari oleh mereka. Pildo menemukan riwayat panggilan Jiwoo yang pernah bertelepon dengan Mujin ketika Mujin sedang berada di kuil dan teman-temannya juga menemukan rekaman CCTV yang membuktikan Jiwoo berada di tempat Kapten Cha ketika Kapten Cha diserang. Jiwoo yang telah menghilangkan barang bukti terlihat memberitahu Mujin dan segera pergi dari kantor polisi. Setelah berhasil keluar gedung, Jiwoo mengendarai motornya melewati Pildo dan para anggota polisi lain hingga ia pun berhasil pergi dari sana. Sementara itu, karena barang bukti telah hilang, Mujin pun pergi dari kantor polisi. Karena telah gagal menangkap Mujin dan merasa dikhianati oleh Jiwoo, rekan-rekan Pildo tentu saja merasa sangat marah, sedangkan Pildo hanya terdiam seolah tidak percaya kalau wanita yang dicintainya adalah mata-mata Mujin. Di tempat lain, Mujin yang melihat Taeju tewas oleh Jiwoo kini menyadari bahwa Jiwoo sengaja mengeluarkannya dari penjara dengan maksud akan membunuhnya. Mujin yakin kalau Jiwoo akan datang mencarinya karena tujuan Jiwoo selama ini adalah membunuh pembunuh ayahnya. Mujin pun menunggu kedatangan Jiwoo dan membakar foto rumah dengan pemandangan pantai yang sebelumnya sudah ia siapkan untuk Jiwoo. Kembali lagi ke Pildo yang mendapat sebuah petunjuk tentang tempat pemakaman di rumah Kapten Cha. Ia lalu pergi ke rumah Jiwoo dan menyadari kalau guci tempat abu ayah Jiwoo tidak berada di sana. Pildo kemudian pergi ke pemakaman yang tertera dalam kertas yang ditemukannya dan benar saja Jiwoo berada di sana setelah menyimpan abu ayahnya. Jiwoo yang melihat Pildo segera kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan Pildo hingga akhirnya setelah Pildo mengeluarkan tembakan peringatan, Jiwoo pun tak bisa berkutik lagi dan ditangkap oleh Pildo. Kemudian ia pun dibawa ke kantor polisi. Di sana Pildo yang berpikir Jiwoo adalah orang yang menusuk Kapten Cha terlihat mempertanyakan hal itu, akan tetapi Jiwoo segera menjawab kalau ia tidak menusuknya.
Lalu ketika Pildo menginterogasinya, ia terlihat menanyakan nama asli Jiwu, akan tetapi Jiwu hanya terdiam. Akhirnya Kapten Cha siuman setelah berhari-hari dirinya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pengacara Mujin menemui Jiwu untuk menyampaikan pesan dari Mujin. Mujin berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan Jiwu di penjara dan menyuruh Jiwu mendatanginya untuk menuntaskan balas dendamnya. Lalu, karena si pengacara meminta perawatan medis untuk luka-luka Jiwu, mau tak mau, Pildo dan timnya membawa Jiwu ke rumah sakit. Kemudian, Mujin pun mengirim anak buahnya untuk membawa Jiwu ke hadapannya. Ketika Jiwu sudah berada dalam perawatan, Pildo mendapat telepon dari Kapten Cha yang kemudian ia pun segera capcus untuk menemuinya. Sementara itu, Jiwu menyadari kalau salah satu perawat adalah orang yang pernah ditolongnya ketika ia baru bergabung di kepolisian. Pildo akhirnya bertemu dengan Kapten Cha. Di sana, Kapten Cha menceritakan tentang semua kebenarannya dan ia memberitahu Pildo kalau Jiwu adalah putri dari polisi yang tewas 5 tahun lalu yang dikirimnya ke organisasi untuk menyamar. Pildo yang diberitahu pelaku penusukan Kapten Cha yang sebenarnya adalah Teju dan selama ini Jiwu telah ditipu oleh Mujin terlihat leleh sekaligus sedih karena merasa simpati kepada Jiwu. Di sisi lain, si perawat yang pernah ditolong Jiwu terlihat memberikan kunci mobilnya agar Jiwu bisa melarikan diri, namun sayangnya karena ketahuan, Jiwu pun harus terlibat adu jotos dengan anggota timnya yang lain. Pildo yang mendapat kabar Jiwu kabur berusaha mengejar Jiwu yang telah berada di parkiran. Ketika Pildo berhasil menemukannya, ia berusaha mencegah Jiwu agar menghentikan aksi balas dendamnya kepada Mujin. Walau Jiwu terus memberontak dan tak mau mendengarkan perkataannya, Pildo terus menyadarkan Jiwu dan saat itu karena anak buah Mujin berada di sana untuk membawa Jiwu, mereka pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya mereka pun berhasil lolos. Pildo membawa Jiwu ke suatu tempat yang berada di tepi pantai dan terlihat mengobati lukanya. Saat itu, Pildo menceritakan tentang kisah hidupnya yang karena ambisinya untuk membalas kematian adiknya, ia pun malah berakhir menyakiti diri sendiri karena perasaan dendam tersebut. Pildo tak mau hal itu juga akan terjadi kepada Jiwu, sebab itulah ia menghentikan Jiwu agar tidak membalas dendam kepada Mujin. Jiwu yang merasa dirinya tenang setelah mendengar perkataan Pildo dan menerima perlakuan baiknya, kini mulai membuka hati untuk Pildo. Karena Jiwu juga memang menyukai Pildo, mereka akhirnya melakukan kisah hingga berakhir di adegan ranjang. Scene lalu memperlihatkan Mujin yang sedang mengingat masa lalunya. Setelah mengetahui pengkhianatan ayah Jiwu, ia yang mendapat kabar kalau ayah Jiwu pulang ke rumahnya segera pergi ke sana untuk membunuhnya. Tanpa ragu, Mujin menembak ayah Jiwu lalu pergi dari sana. Karena karakter Mujin dalam drama ini sangat kuat, kini ia terlihat frustasi karena Jiwu tidak mendatanginya. Mujin memiliki prinsip yang tak boleh dilanggar. Jika Jiwu tidak kembali kepadanya, maka Jiwu dianggap telah berkhianat dan Mujin harus membunuhnya dengan tangannya sendiri karena salah satu di antara mereka harus mati. Esok harinya, Jiwu dan Pildo yang telah memutuskan akan menangkap Mujin secara hukum pergi menuju ke kantor polisi. Namun di hari yang cerah itu dan mereka baru mulai menjalin asmara, tiba-tiba Mujin muncul dan langsung menembak mati Pildo di hadapan Jiwu agar Jiwu mendatanginya. Yang tentu saja Jiwu pun auto pergi dengan membawa pistol untuk membunuh Mujin.
Singkat cerita, Jiwoo sampai di tempat Mujin dan ia pun menghabisi semua anak buah Mujin yang ada di sana. Mujin yang melihat kedatangan Jiwoo menyiapkan pisaunya dan hanya menyisakan satu peluru di pistolnya untuk ia gunakan ketika berduel dengan Jiwoo. Jiwoo yang harus bertarung dulu dengan si lincah dan berhasil membunuhnya akhirnya masuk ke ruangan Mujin yang telah menanti kedatangannya. Di sana tanpa ragu sedikit pun Jiwoo terus menyerang Mujin untuk membalas kematian ayahnya serta pria yang dicintainya. Walau berkali-kali saling tusuk, mereka terus bertarung karena hanya salah satu dari mereka yang harus tewas. Ketika keduanya ambruk, Mujin mengingatkan kembali pelatihan yang pernah diberikan kepada Jiwoo bahwa Jiwoo harus menyerang titik lemah lawannya dalam bertarung. Kemudian ketika mereka bangkit, Mujin yang memang hanya mengisi satu peluru dalam pistolnya tidak bisa menebak Jiwoo hingga akhirnya ia pun ditusuk oleh Jiwoo dan tewas seketika. Setelah berhasil membalas dendam, esok harinya Jiwoo pergi ke makam ayahnya dan juga ke makam Pildo, pria yang dicintainya. Oke Cingu, itulah akhir kisah cerita drama ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikannya di channel Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat serta diberi rezeki yang melimpah. Jangan menyerah dan tetap semangat menjalani hidup. Sampai jumpa di drama-drama seru lainnya. Gomawo, bye-bye.